Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Tadi kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mas Nova. Kita ingin tahu bagaimana sentimen masyarakat di media sosial terkait adanya oknum pemerintahan yang diduga terlibat judi online, Mas. Kita pantau juga ya, kita pantau bagaimana judi online yang melibatkan oknum dari Komdiji. Nah, sambil mungkin diulas tuntas oleh Mas Nova, ini kayaknya perbincangannya cukup hangat di media sosial, khususnya untuk di X sendiri ya Mas ya. Nama-namanya ini muncul nggak tanggung-tanggung dengan profil-profilnya dikeluarkan semua oleh netizen gitu. Kayaknya paling tahu dan... Iya, paling bener banget nih netizen ya. Gimana Mas, boleh diulas Mas? Saya agak panjang dulu ya, agak jauh dulu. Dari 2017, perbincangan tentang judi online ini sudah sangat ramai di media sosial sebenarnya. Sejak saat itu juga, desakan agar judi online ini segera diusut tuntas oleh pemerintah, oleh aparat penegak hukum juga terus tinggi. Menjelang 2024 Pilpres itu perbincangannya makin ramai. Jadi kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir saja itu perbincangannya lebih dari 515.000 hanya di Twitter saja. Kalau sebelumnya saya punya data di Facebook, di Instagram juga di YouTube. Itu jutaan jumlahnya. Tapi kita lihat di Twitter saya 500, dalam 6 bulan aja itu 515.000. Perbincangan tentang judi online. Ini hanya dengan kata kunci judi online, belum dengan slot, bet, terus gacor dan teman-temannya. Kalau itu semua dimasukkan, wow. Banyak banget ya? Banyak banget. Tapi tone-nya apa? Negatif, positif? Justru kebanyakan sebelum ini tonnya adalah netral, bahkan cenderung positif. Jadi publik ngelihat judi online ini, kalau yang negatif itu ya, ngelihatnya karena kita punya pengalaman dari 2017, ada yang ditangkap, ada yang tidak ditangkap, dibiarkan saja, kayaknya udah pasrah gitu. Netizen itu udah pasrah. Sampai kemudian terjadi penangkapan Satbor, penangkapan di Komdigi, dan seterusnya. Baru setelah ini, sentimennya mulai membaik kepada pemerintah. Sekaligus juga publik juga agak kecewa sebenarnya karena ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Gimana nih? Bahkan kalau kita ingat 2024 kemarin itu ada perbincangan, ada kecurigaan. Ini jangan-jangan dananya dipakai untuk kepentingan politik. Hal yang sama juga kemudian terjadi di 2024. Sekarang ini dipakai kepentingan politik, dibahas juga nggak sama netizen, arah kemana nih? Kan kepentingan politik banyak yang ada nih. kemana yang arahnya tuh kemana? Iya, apa ada narasi dominan Mas yang disampaikan oleh netizen nih? Kita potong ke dua minggu terakhir aja ya. Kalau di 2 minggu terakhir itu memang kebanyakan bicaranya adalah untuk apa yang sudah kemarin dilakukan dan apa yang sedang dihadapi saat ini. Maksudnya Pilpres dan Pilkada? Pilpres dan Pilkada. Kemarin itu Pileg, Pilpres, sekarang Pilkada, serta rencana ke depannya. Jadi selain Pileg, orang juga curiga, jangan-jangan nanti ini akan dipakai untuk buat partai mungkin, atau buat organisasi mungkin. Karena kalau ngelihat uangnya, ada yang mau bikin partai. Kalau ngelihat uangnya, ratusan triliun. Iya. Dan itu bukan angka yang sedikit, itu sudah cukup sekali untuk digunakan untuk ya kegiatan-kegiatan politik seperti itu ya. Oke, mungkin tahan dulu ya, karena cukup banyak informasi yang disajikan oleh Don Emprit. Saya mau ke Bang Hensat, benar ada arah ke situ? Tadi dikatakan ini netizen. Kalau dari sisi Bang Hensat yang suka mengamati dari sisi politiknya seperti apa? Apakah arahan netizen, suuzonnya netizen ini benar adanya? Mungkin saya jadi kepikiran tuh, tadi waktu diomongin politik kan ada beberapa kejadian yang ya itu tadi kan mau pilkada, terus ada yang mau bikin partai katanya kan. Wah kalau gitu ngeri juga kalau kemudian uang-uang ini digunakan besar dan. Tapi kalau dari cermatan Anda seperti apa? Nah itu kan kalau besar artinya memang uangnya besar kan sangat mungkin juga masuk ke sana. Tapi nanti biar aparat lah, saya takut salah ngomong nih. Tapi bangsa ini nih akhir-akhir ini sedang dicoba tentang kasus-kasus yang uangnya triliunan-triliunan. Ada Jarov Richard ya. Terus kemudian ZR ya. Sritek dulu tuh. Sritek. Terus sekarang si ini deh judi online. Dan serunya lagi memang hanya berkisar 10 hari setelah dilantik menteri itu kan. Makanya begitu ditangkap orang-orang atau pegawai Komdiji 10 hari aja berarti kan
ini canggih juga nih Menteri Mutia nih kan. Tasnya cepat banget ya. Cuma butuh 10 hari kebongkar tuh. Ini yang udah lebih, kan pertanyaannya begitu, yang udah lebih lama nih ngapain aja menterinya gitu ya. Dan saya nggak tahu nih jawabannya kemana. Tapi kan itu mulai lagi meningkat tentang keadilan misalnya ya. Satbor, penjahit keliling, si Gunawan itu. Jadi Cagur juga tadi disebut. Iya. oleh Nah, ini Reza. dulu nih, ini agak beda nih case-nya sama Denny Cagur nih. Si Satbor ini, Gunawan Satbor ini tadinya penjahit keliling di Sukabumi, satu desanya ikut-ikut Satbor, terus Iya. mungkin dia juga nggak tahu tuh promosiin itu, oh ini ternyata Dipikir salah game gitu ya. online gitu ya mungkin Baru ya. kemudian Dibiarkan. menyeruak lagi kasus-kasus yang dulu yang Iya. artis-artis yang lebih ngetop dari si Gunawan. Iya. Ini si Gunawan langsung ditangkap, langsung dibotakin. Kok artis yang lain enggak Artis yang lain maksudnya? nggak Dulu gimana ya kasusnya yang Nah lebih itu kan parah? jadi akhirnya mungkin membesarnya bukan cuma karena uangnya aliran kemana, mungkin rakyat nggak terlalu memahami itu alirannya kemana atau tuduhannya apakah digunakan untuk bisnis kah, politik kah segala macam, mungkin nggak terlalu memahami itu, Oke. tapi memang yang dilihat adalah ada ketidakadilan, ini ditangkap kemudian langsung dibotakin, sementara ini yang seleb ini cukup ngomong nggak tahu ya udah gitu kan. Baik. Jadi akhirnya berkembangnya ke sana. Mas Hensat, nanti kita akan tanyakan juga bagaimana Oh persepsi nggak bisa nanti, masyarakat. harus sekarang nih. Kita mau jeda dulu nih Mas. Ya kita mau tanyakan nanti bagaimana persepsi masyarakat terhadap citra politik ya saat ini Oh, terhadap iya. tindakan pencegahan dan juga penanganan dari judi online yang tidak kunjung selesai. Namun usai jeda berikut ini.